Suryo otaknya otak bokep. Makanya dia lupa lagu Indonesia Raya, padahal lagu kebangsaan kita. Gitu ngomongin kalau Fufu Fafa sering nyari-nyari film bokep katanya. Padahal dirinya sendiri yang suka nonton bokep sampai lupa lagu Indonesia Raya. Roy Suryo. Ternyata inilah tujuannya pihak-pihak yang pengen Jokowi dan Prabowo pecah. Waduh, apalagi ini bang? Kita lihat kan isu yang rame belakangan ini adalah renggangnya hubungan Jokowi sama Prabowo. Hal ini muncul sebenarnya udah dari beberapa waktu lalu, di mana pihak-pihak yang biasa mengkritik pemerintah mulai bicara soal perpecahan Jokowi dan Prabowo. Kalau Prabowonya sendiri kan berkali-kali udah bilang kalau hubungan dia sama Jokowi baik-baik saja. Tapi kalau kita lihat isu yang rame dalam kurun waktu menjelang akhir jabatan presiden ini, ya terus mengarah ke upaya menjauhkan Prabowo dari Jokowi. Termasuk soal akun Fufu Fafa yang diduga milik Gibran. Yang pertama kali diangkat ialah ketika akun itu menghina Prabowo. Padahal bisa saja kan yang diangkat isu yang lain, karena banyak juga hal-hal nyeleneh yang dibuat akun Fufu Fafa ini. Kita bukan bahas soal akunnya, tapi isu ini seperti terus-menerus digoreng oleh pihak tertentu, bahkan sampai detik ini. Terus siapa yang buat ini semua? Ya kita tahu kan yang menyuarakan ini sebenarnya orangnya itu saja. Dan kita tahu mereka adalah pendukung militan Prabowo di 2019. Nah, dugaan Mimin sih mereka ini sebenarnya mau merapat ke Prabowo tapi terganjal sama Jokowi. Jadi sebisa mungkin mereka ingin menghilangkan unsur Jokowi dari pemerintahan Prabowo ke depan. Soalnya kalau ngelihat partai-partai di Kim juga yang afiliasinya kuat ke Jokowi cuman PSI. Kalau yang lain kita lihat sangat fleksibel. Jadi ya unsur Jokowi di pemerintahan Prabowo ya praktis tinggal Gibran saja. Soalnya PSI nggak terlalu punya power juga. Makanya nafsu banget kan orang-orang ini buat terus-menerus nyerang Gibran. Karena memang tujuan mereka adalah bisa masuk ke Prabowo. Dan mungkin pengen CLBK juga karena dulu pernah jadi pendukung militannya. Oh begitu ya. Kalau menurut kalian gimana nih? Alah, ini toh kakek tua yang katanya akunnya adalah akun Fufu Fafa yang buat anak abah nyerang Gibran. Ternyata orang ini yang punya Fufu Fafa. Sengkuni. Ya, ini masih saudaranya Bapak Anies. Nah, semua hal yang berhubungan dengan Asian Games itu pasti berujung dengan viral. Tetapi yang ini juga menjadi viral juga, walaupun sebetulnya ini viralnya karena bocor ya pemirsa ya. Yaitu surat permintaan pengembalian inventaris Kemenpora kepada Roy Suryo selaku mantan Menteri Pemuda dan Olahraga beredar di media sosial. Roy Suryo dianggap masih belum mengembalikan sebagian besar peralatan yang dibeli menggunakan APBN. Surat tertanggal 1 Mei 2018 dengan kop Kementerian Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia untuk mantan Menpora Roy Suryo ini seharusnya bersifat rahasia dan hanya dapat diakses secara internal. Namun kini tersebar dan jadi perbincangan umum. Dilansir dari cnnindonesia.com,
Roy Suryo menyebut surat penagihan itu fitnah. Ia menyebut ini menjadi strategi untuk menjatuhkan nama baik dan martabatnya jelang Pilpres 2019. Sementara, Kemenpora membantah isu hoax dan mengaku sudah mengirimkan surat serupa sebanyak 3 kali sejak 2 tahun lalu. Bertanda tangan Sekretaris Kemenpora Gatot S. Dewabroto, surat pribadi ini meminta Roy Suryo mengembalikan 3.226 barang milik negara selepas dari jabatan Menpora Kabinet Indonesia Bersatu Jilid 2. Kenapa itu surat kami kirimkan? Karena ya seperti lazimnya kementerian lainnya atau lembaga dan kementerian itu setiap awal tahun kan diperiksa. Kami di awal Februari sampai Maret April kami diperiksa. Nah, salah satu temuannya adalah masalah aset yang dimiliki oleh beliau gitu. Nah, ini bukan barang baru karena 2 tahun sebelumnya juga muncul gitu, dan ternyata kami dianggap nggak ada progres yang signifikan. Makanya sebagai bentuk kesungguhan Kemenpora ya kami kirim surat. Cuman perlu saya luruskan, kasihan juga beliau. Itu bukan kok kemudian alat-alat dapur, panci dan sebagainya, enggak gitu. Lebih banyak alat-alat elektronik. Permintaan pengembalian barang milik negara atau BMN ke Roy Suryo itu didasarkan atas peraturan pemerintah nomor 27 tahun 2014 tentang pengelolaan barang milik negara atau daerah dan anjuran dari Kementerian Keuangan serta BPK. Sejak turun jabatan, Roy Suryo baru mengembalikan aset Kemenpora senilai 500 juta rupiah. Partai yang berkomitmen dalam upaya untuk mencerdaskan atau mengintelektualisasi. Sangat berkomitmen, bla 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 bla. I just remembered gitu. Aku ingat gitu kemarin waktu zaman Pilpres ada yang ngatain Pak Jokowi itu lulusan terapa gitu kan ya. Lalu waktu ada aksi Kamisan yang sengaja waktu itu juga ditunggangi tambah-tambahan sama orang-orang yang buat dirty vote, ingat gak sih? Bilang bahwa Pak Prabowo gimana ya? Karena mereka tuding-tuding Pak Prabowo adalah salah satu orang yang bertanggung jawab di aksi Kamisan, ya kan? Yang dituntut di aksi Kamisan. Terus sekarang, sebagai komitmennya itu, dia menunjukkan komitmennya, dia bergabung sama partai yang ada di dalam koalisinya Pak Prabowo. That's cliche. Oh, that's life. Sometimes it's funny, sometimes it's cliche, but this time it's both. Pernah ke rumahnya abahnya Om Pak Jokowi, ke rumahnya Pak Jokowi. Pernah dulu pas zaman wali kota. Masih wali kota. Dulu lebih terkenal. Saya lebih terkenal. Saking terkenalnya ya. Saking terkenalnya makan roti aja dipermasalahin. Padahal kalau kita jeli kan aku juga ngelihat itu kan Instagramnya, padahal itu Mbak Erina lagi protes. Mahal banget sih ini roti. Iya, maksudnya itu kan. Tapi netizen malah anggapnya beda, mamer lah atau apalah gitu. Jadi aku tuh kan beli karena kan istri hamil. Aku udah kamu duduk aku beli. Dapatnya tuh apa? Lobster roll. Dan ternyata harganya $25. Balik tek. Berapa Mas harganya? $25 lah gitu. Berapaan itu? 400.000. Mahal banget. Nah itu makanya kalau kamu ngajak aku hidup di sini, gajiku habis cuma buat kayak ginian. Jadi barusan ini nih klarifikasinya nih. Oh gitu. Tuh bagus tuh. Aku pancing tuh klarifikasinya keluar deh akhirnya itu. Roti 400.000. Iya, mereka juga berantem gara-gara itu sebenarnya. Iya, netizen gak tahu aja ya. Netizen gak tahu. Ngapain dibeli? Ya kan gak enak kan. Masa gak dibeli dan nanya-nanya. Kan malu ya kan udah antri gini. Pas maju berapa Mas? $25. Anjir. Bentar kata. Oh, jadi alasan mundurnya tuh gara-gara roti itu ya? Bukan. Watim Pres sudah berhasil disahkan.
nanti Prabowo menjadi presiden ompong. Ada statusnya aja presiden, tapi cuma boneka. Aduh, kalian yang dukung Prabowo yang teriak-teriak, Prabowo macan Asia, macan pajangan. Akhirnya macan ompong. Otomatis akan dikendalikan sama Jokowi. Karena Jokowi ya ketua itu. Aduh. Ya udah enggak apa-apa, kan itu cita-citanya Prabowo kan sebelum metong, ya kan ya? Sebelum metong ingin jadi presiden, biarpun presiden-presidenan, yang penting kan presiden. Nggak apa-apa kan? Ini banyak pendukungnya yang dibilang, wow, saya berharap nanti Indonesia ini akan lebih baik lagi. Nanti Jokowi ini akan dipinjerong di ini. Wong Prabowo hanya bonekanya Jokowi.